Baik, Assalamualaikum Bu Ana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ana, bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Bapak apa kabar Pak? Alhamdulillah, saya juga baik. Bu Ana, baiklah. Bu Ana, jadi pada kesempatan kali ini kita akan mengadakan percakapan praobservasi ya. Sebelum nanti saya akan mengamati secara langsung proses pembelajaran yang akan Bu Ana laksanakan di kelas, atau saya akan melaksanakan kegiatan supervisi kelas. Adapun tujuan dilaksanakannya supervisi ini, Bu Ana, tentunya untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Bu Ana laksanakan nantinya. Dan alasan mengapa sekarang kita melaksanakan percakapan praobservasi ini dikarenakan adalah bagian dari awal ya, sebelum nanti Bu Ana melaksanakan kegiatan pembelajaran, biar nanti Bu Ana bisa lebih siap, kemudian lebih matang mempersiapkan kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan, sehingga nanti dapat memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Begitu ya Bu Ana? Baik, ada beberapa pertanyaan nih buat Bu Ana yang akan saya tanyakan. Yang pertama, dalam kegiatan pembelajaran yang akan nanti Bu Ana laksanakan, kalau boleh tahu tujuan pembelajaran yang ingin Bu Ana capai apa ya? Ya baik Pak. Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai di sini ada dua Pak. Yang pertama itu peserta didik dapat menunjukkan kemampuan dalam menentukan dan mengidentifikasi serta mempresentasikan tentang perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah. Adapun tujuan yang kedua, peserta didik mengembangkan nilai profil pelajar Pancasila dengan menginternalisasikan pada pemahaman diri untuk berpikir kritis dan bertindak kreatif. Seperti itu Pak. Ya, baik. Jadi ada dua tujuan pembelajaran yang ingin Bu Ana capai di situ tadi ya. Kalau boleh saya mengulang, tadi ada di situ nanti Bu Ana akan mengembangkan kemampuan dalam mengidentifikasi oleh siswa ya dalam kegiatan pembelajaran yang akan nanti Bu Ana laksanakan. Kemudian juga dalam penguatan ada profil pelajar Pancasilanya di situ nanti ya. Bagaimana dengan kompetensi pengembangan yang ingin Bu Ana lakukan? Kalau boleh tahu di bagian mananya Bu Ana? Kompetensi yang ingin saya kembangkan di sini Pak di bagian pengetahuan serta juga keterampilan siswa Pak. Nah, jadi kompetensi pengembangan yang ingin Bu Ana lakukan itu nanti pada aspek pengetahuan dan keterampilan siswa, begitu ya Bu Ana? Ya betul. Nah, baik Bu Ana, saya ingin mendengar nih bagaimana dengan rancangan pembelajaran yang akan Bu Ana terapkan di kelas nantinya, baik itu berupa strategi, metode, dan juga model pembelajarannya Bu Ana. Ya, strategi yang saya gunakan di kegiatan tersebut itu strategi pembelajaran berdiferensiasi yang saya integrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Nah, untuk model pembelajaran yang saya gunakan adalah model pembelajaran discovery learning yang saya integrasikan dengan project based learning. Nah, metode yang saya lakukan di sini Pak yaitu diskusi kelompok, ada juga tanya jawab siswa, terus juga penugasan kepada siswa. Itu Pak. Baik, jadi rancangan pembelajaran yang akan Bu Ana lakukan itu nanti itu ada berupa strategi pembelajaran berdiferensiasi ya, yang kemudian Bu Ana integrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian model pembelajaran yang digunakan itu adalah pembelajaran discovery learning yang terintegrasi dengan PJBL ya. Dan kemudian menggunakan metode diskusi kelompok, kemudian ada tanya jawab dan juga penugasan, begitu ya Bu Ana? Ya betul. Ya, bagaimana dengan media pembelajarannya Bu? Kalau boleh tahu media apa saja yang Ibu gunakan? Ya, media yang saya gunakan di sini berbentuk media presentasi yang saya buat dari Canva Pak. Di situ saya akan menayangkan beberapa teks wacana, ada juga gambar, serta juga berbentuk video. Nah, perangkat yang mendukung saya untuk menyampaikan itu ada juga laptop, speaker, LCD, dan lain sebagainya. Jadi media pembelajaran yang Bu Ana gunakan itu beragam ya, mungkin menyesuaikan dengan kebutuhan siswa di situ ya. Iya, betul sekali Pak. Ya, baik Bu Ana, untuk strategi, modelnya, kemudian juga metode itu juga sudah sangat bagus sekali, sangat menarik. Medianya juga saya rasa itu sangat menarik sekali. Kira-kira kapan ini Bu Ana untuk melaksanakan kegiatan pembelajarannya? Ya, kebetulan Pak saya ada jadwal di hari Senin, itu jam kedua dan jam ketiga Pak, setelah upacara. Nah itu di kelas 11A Pak, mungkin di hari Senin saja Pak.
Baik, jadi di hari Senin jam kedua ketiga setelah upacara di kelas 11A ya, nanti saya akan membersamai Ibu di kelas, kemudian saya akan melaksanakan supervisi di mana nanti saya akan mengamati dan mencatat secara langsung proses kegiatan pembelajaran yang telah Bu Ana laksanakan. Kemudian nanti setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran Bu Ana, kemudian nanti kita akan melaksanakan kegiatan percakapan kembali Bu Ana ya, yaitu percakapan pasca observasi, dan nantinya pada pasca observasi tersebut akan didampingi secara langsung oleh pengajar praktik. Baiklah Bu Ana, sebelum kita mengakhiri percakapan ini, apa yang sudah Bu Ana dapatkan dari percakapan kita sekarang? Ya, tentunya saya lebih percaya diri, Pak. Saya juga sudah mendapatkan gambaran seperti apa yang akan saya lakukan di kelas, Pak. Gitu. Jadi berasa lebih ada persiapan begitu ya Bu Ana ya. Ya, baik Bu Ana, terima kasih atas waktunya telah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra observasi ini. Sampai jumpa di kegiatan observasi sesuai dengan jadwal yang sudah Ibu tetapkan nanti, dan kemudian nanti setelah itu kita akan melaksanakan pasca observasi juga. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bu Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Diri bersalah. Oke, silakan duduk. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa bersama. Siapa yang mau pimpin doa? Ya, silakan Anda. Marilah berdoa sebelum kita belajar. Mulai. Baik, alhamdulillah, harapannya dengan berdoa semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat diterima dengan baik. Amin. Ya, sebelum kita memulai, Ibu ada satu buah lagu. Mari kita menyanyikan lagu wajib nasional untuk memupuk rasa nasionalisme kita. Semua berdiri. Tidak lupakan kan terkenal selama hidupku, biarpun saya pergi jauh, takkan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, ya, terima kasih. Anak-anak boleh duduk kembali. Ya, pelajaran kita hari ini itu tentang perencanaan kerajinan dari bahan limbah. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, peserta didik dapat menunjukkan kemampuan dalam menentukan dan mengidentifikasi serta mempresentasikan tentang perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah. Yang kedua, peserta didik dapat mengembangkan nilai profil pelajar Pancasila dengan menginternalisasikan pada pemahaman diri untuk dapat bernalar kritis dan bertindak kreatif dalam menentukan perencanaan kerajinan dari bahan limbah. Ya, jadi tujuan pelajaran kita hari ini kita bisa mengidentifikasi peluang ide dan peluang usaha. Ya, ya, baik anak-anak. Hari ini semoga kita dapat mengikuti pelajaran dengan penuh semangat, walaupun Ibu tahu sesungguhnya kamu banyak sekali pelajaran itu dari jam pertama sampai jam terakhir ada
ada 8 jam pelajaran, tapi anak-anak harus tetap semangat dalam menjalani dan mengikuti kegiatan pembelajaran. Ya, sebelum kita memulai pelajaran, anak-anak, ada yang mau bercerita bagaimana perasaannya hari ini? Silakan. Oke, Dana, silakan. Perasaan hari ini pada saat belajar hari ini pastinya sangat senang, apalagi belajar dengan pelajaran Ibu Ana Erita. Setiap pelajaran Ibu Ana Erita pasti ditunggu-tunggu. Itu yang membuat kami senang pada saat belajar dengan Ibu Ana Erita. Oke, baik, terima kasih. Yang lain bagaimana? Bisa menceritakan perasaannya hari ini? Boleh, silakan. Perasaan saya hari ini yaitu agak capek tapi sedikit bahagia juga karena bertemu dengan pelajaran prakarya. Ya, perasaannya sungguh sangat senang, bahagia, campur aduk deh pokoknya. Itu saja. Oke, terima kasih. Yang lain ada yang mau bercerita perasaannya hari ini? Siapa ya? Perasaan saya hari ini cukup sedikit gugup dan sedikit merasa senang, selebihnya mengikuti pembelajaran. Oke, baik. Terima kasih. Ya, terima kasih yang sudah bercerita hari ini. Mungkin ada yang capek, ada yang jenuh, ada yang bahagia, ada yang lagi senang ya. Terima kasih. Nah, di sini Ibu ada satu buah gambar. Ada yang tahu ini gambar apa? Pernah tidak anak-anak menemukan sampah? Pernah. Di mana? Ayo, di mana? Di pinggir jalan. Di sungai. Iya, betul sekali. Ini adalah sebuah tumpukan sampah. Nah, sebelum kita lanjutkan identifikasi kita, itu sampah itu mau kita apain, nanti kita coba bentuk kelompok ya. Nah, di sini sebelah sini ada kelompok 1, ada kelompok 2, kelompok 3, 4, dan kelompok 5. Nanti anak-anak silakan amati ya. Ada beberapa materi yang sudah Ibu kirim di handphone anak-anak masing-masing setiap kelompok. Semuanya bawa HP kan? Ya, untuk kelompok 1 nanti mengamati ada yang namanya cerita tentang sampah. Kelompok 2 dan kelompok 3 mengamati ada video sampah. Kelompok 4 dan kelompok 5 ada yang mengamati gambar tentang sampah. Bisa dipahami anak-anak? Ya, kita lanjut ya. Nah, untuk lebih jelas kita mengidentifikasinya, mari kita tonton video berikut. Kita tonton video ya. Selain handphone di tangan, ada satu benda yang susah lepas dari hidup kita. Tiap hari dipakai buat bungkus gorengan, sedotan minuman, atau jadi bagian benda-benda lainnya di sekitar kita. Dialah plastik. Benda ringan yang garang kuat dan praktisnya bikin disukai sama banyak orang. Tapi masalah terus muncul karena gara-gara buat kita juga sama plastik ini jadi ada di tanah, di sungai, dan sampai bikin benua sendiri di samudra di sana. Sekarang kita mungkin makin ngeri mikirin seberapa banyak sih sebenarnya sampah plastik di dunia dan sebenarnya apakah mereka? Karena susah menghitung jumlah pastinya, bayangin aja gini. Tiap tahunnya ada ratusan juta ton plastik yang diproduksi dan 8 juta ton sampahnya dibuang ke lautan. Itu sama aja kayak buang 20 pesawat Boeing 737 setiap jamnya. Dan bayangin juga butuh ratusan banget sampah selamanya buat plastik untuk bisa terurai sempurna. Artinya kalau dia terus begini, bakal ada 12 triliun ton sampah plastik atau secara berat 24.000 gedung Burj Khalifa, bangunan paling tinggi di dunia di tahun 2050 nanti. Jumlah itu bikin plastik yang berenang di air lebih banyak dibanding penghuni asli lautan. Sungguh mengerikan. Ya, dari video tersebut ada yang mau menceritakan apa yang dilihat? Dari yang saya lihat tadi, di Indonesia itu katanya menjadi itu apa? Ya, penyumbang terbesar kedua. Terus katanya kalau sampah-sampah itu selain bisa digunain kembali, bisa juga bisa dibuang ke tempatnya, bisa juga digunain kembali. Contohnya buat tas dari kanvas katanya. Sudah? Cukup? Yang lain? Ada yang mau menceritakan kembali dari video tadi?
seperti yang kita lihat di video tadi bahwa sesuai dapat kita simpulkan tadi, Indonesia itu memiliki penyumbang nomor 2 terbesar di dunia, penyumbang sampah terbesar nomor 2 di dunia, dengan kisaran 275 ton per tahun. Sesuai kita lihat di video tadi, bahwa dalam video itu membahas mengenai sampah, berarti seperti dampak maupun penyemaran sampah yang ada di sekitar kita, baik di lingkungan dataran ataupun di lautan. Terus seperti yang kita lihat di video tadi bahwa ada yang katanya tadi buanglah sampah pada tempatnya. Tetapi kita sebagai pelajar mungkin kita harus belajar. Terus buanglah sampah kepada tempatnya, tapi kita harus belajar buang sampah kepada tempatnya itu lalu mau kita buang kemana. Terus yang kedua, juga kita sebagai pelajar juga kita harus memperhatikan video tadi dan kita harus menalar. Dalam video tadi itu bertujuan bagaimana kita sebagai pelajar untuk mempelajari bagaimana pemecahan masalah agar lingkungan kita bersih, terutamanya lingkungan bersih itu bertujuan untuk agar lingkungan kita tetap sehat dan udara kita tetap nyaman. Mungkin itu saja. Oke, terima kasih Danda. Kasih aplaus dulu untuk Danda sama Lia. Nah, sekarang anak-anak sudah terbayangkah apakah permasalahan yang kita hadapi saat ini? Ya, jadi sesuai dengan materi kita adalah kita membuat perencanaan berbahan dari limbah. Nah, sekarang coba anak-anak diskusikan di setiap kelompok bidang usaha apa, bentuk kerajinan apa yang bisa kita buat dari bahan limbah, baik itu dari limbah plastik, dari limbah anorganik atau organik, itu bisa kita buat menjadi sebuah bentuk kerajinan. Silakan diskusikan setiap kelompok anak-anak. Nah, silakan gunakan handphone anak-anak untuk mencari sumber lain, ya, mencari ide lain dari browser kalian masing-masing. Silahkan lakukan anak-anak. Oke, diskusi sudah selesai ya. Nanti ini Ibu ada beberapa lembar LKPD ya. Lembar LKPD-nya sudah Ibu share melalui grup kelas kita. Silakan anak-anak kerjakan, ada 5 soal di situ. Kerjakan melalui Google Form yang sudah Ibu kirim di grup kelas kita. Boleh Ibu kasih waktu mungkin 10 menit cukup ya? Iya. Oke, silakan dikerjakan anak-anak. Ya, silakan disubmit anak-anak tugasnya. Soal di 5 soal tadi silakan disubmit. Nanti akan otomatis masuk di Ibu nilainya ya. Iya, Bu. Oke. Nah, tadi kan kita sudah mendiskusikan dan mengidentifikasi ya bagaimana bentuk kerajinan apa yang kita buat ya dari berbahan macam limbah. Nah, di sini di setiap perencanaan itu ada 6 komponen yang harus kita siapkan dalam membuat perencanaan bahan limbah. Ya, yang pertama itu bidang usaha harus kita tentukan. Kita mau berdiri di bidang usaha apa? Ya, apakah produk kerajinan atau di tekstil dan lain sebagainya, itu bidang usahanya kita tentukan terlebih dahulu. Ya, yang kedua, strategi pemasaran. Ya, strategi pemasaran juga harus kita tentukan. Strategi pemasaran kemarin sudah kita bahas. Ya, pasar ada beberapa bentuk kemarin. Ya, jadi di strategi pasar bisa kita menjual secara offline. Ada juga secara online. Jadi kamu boleh tentukan apakah bisa menggunakan kedua-duanya dalam strategi pasar. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga itu analisis pesaing. Dan yang terakhir, kesimpulan usaha. Nah, dari 6 rangkaian yang kita lakukan tadi, terakhir ada kesimpulan usaha, mulai dari kita menyiapkan SDM dan lain sebagainya, itu ada di dalam setiap komponen perencanaan. Ya, sebelum kita melanjutkan presentasi di depan, ini Bu ada sebuah video, boleh kita renungkan bersama-sama. Teknik stop. Teknik penyadaran bahwa
Stop. Berhenti. Hentikan apapun yang sedang Anda lakukan. Silakan ambil posisi duduk secara nyaman atau berdiri jika tidak memungkinkan. Rilekskan tubuh Anda mulai dari otot-otot wajah, bahu kiri dan bahu kanan, lengan atas pergelangan dan jari-jari. Luruskan lengan di atas paha. Take a deep breath. Tarik nafas dalam. Pejamkan mata. Sadari nafas masuk. Pejamkan mata. Rasakan udara masuk. Rasakan darah keluar. Dengan bernapas bernafaslah detik dan buang napas kembali. Katakan inhale, lalu exhale. Tarik napas. Ya, baik. Bagaimana? Sudah lebih tenang? Ya. Jadi kita merelaksasi diri sendiri, tujuannya supaya kita lebih tenang, karena setelah ini kita akan melanjutkan kegiatan pembelajaran kita dengan presentasi. Oke, sudah siap? Siap. Tadi kan anak-anak sudah diskusi. Setiap kelompok sudah menemukan, kerajinan apa, bentuk bidang usaha seperti apa. Boleh dari setiap kelompok silakan sampaikan hasil diskusinya tadi. Kelompok berapa dulu? Oke, kelompok 6 ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan kami untuk presentasi. Di sini kami kelompok 6 dengan saya Malik Ibrahim, Sri Nur Rahmawati, Natasha dan Indra Wijaya. Di sini kami akan membahas produk kerajinan apa yang akan kami pasarkan atau akan kami buat. Ya, sontak setelah kami memikirkan hasil diskusi kami memikirkan satu hal yang akan kami jual, yaitu tanpa lain dan tanpa bukan, yaitu tas dari plastik. Tentunya dengan melihat sampah-sampah yang sangat berserakan seperti sampah-sampah pewangi pakaian, sampah-sampah minuman gelas yang sangat berserakan entah di mana, dengan memperhatikan budget yang tidak seberapa dan hasil yang seberapa, kami memikirkan untuk membuat itu. Ya, mungkin itu saja presentasinya. Maaf kalau tidak jelas. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita kasih aplaus dulu. Terima kasih yang kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kawan-kawan semuanya, perkenankan kami di sini akan menyampaikan presentasi kami sesuai diskusi kami dengan kami kelompok 1 dengan kelompok yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik ini. Sesuai presentasi kami tadi, kami mengambil satu kesimpulan dengan seperti berkaitan dengan kelompok 6 tadi, masih menggunakan hasil plastik limbah deterjen atau bisa digunakan dengan plastik minuman, seperti pokoknya minuman-minuman yang biasa kita minum. Tetapi intinya dalam pemanfaatan seperti limbah plastik tadi, dalam intinya kita mengambil satu pemanfaat seperti pembuatan seperti tas. Nah, dalam pembuatan tas ini tidak hanya kita lihat pemanfaatannya, tapi kita lihat menurut dari diskusi kami tadi, seperti kita lihat ada 3 poin. Poin pertama itu sebagai penanggulangan atau pemanfaatan. Yang kedua sebagai bisa digunakan sebagai alternatif pekerjaan, peluang lapangan pekerjaan. Yang ketiga pemanfaatan seperti contohnya kita menggunakan plastik setiap hari itu pasti biasanya dinamakan plastik itu 1 kali pakai. Tetapi kalau kita menggunakan tas tadi yang dari awalnya plastik 1 kali pakai, dengan menggunakan tas itu nantinya tidak bisa menjadi pencegahan pengurangan menggunakan plastik
seperti kantong-kantong yang biasa kita bawa. Itu saja mungkin saya kira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Fitriadi, perwakilan dari kelompok 3. Dari hasil diskusi kami mendapatkan satu buah ide. Seperti yang kita ketahui, di Indonesia memiliki sangat banyak sampah plastik. Nah, sampah plastik ini juga ada banyak sekali macam-macam warna. Ada hijau, biru, kuning, merah, dan lain sebagainya. Nah, hal ini dapat kita jadikan sebuah karya yang nanti dapat kita perjualkan. Contohnya seperti kita membuat sketsa di sebuah kanvas. Nah, biasanya kalau kita menggambar, kita mewarnainya menggunakan cat, akrilik, spidol, atau dan lain sebagainya. Namun, di sini kami akan memanfaatkan warna-warna dari plastik tersebut untuk menjadikan karya. Maksudnya mewarnai sketsa tersebut menggunakan warna-warna dari plastik tersebut. Misalkan kita gunting-gunting terus kita tempel. Terima kasih. Oke, baik sekali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok kami dari kelompok 5. Saya sebagai saya Gita Permatasari. Saya Zahra Delia. Saya Lia Sapitri. Di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami yaitu jenis limbah yang dimanfaatkan kembali menjadi bahan-bahan, yaitu berupa Taplak meja dari kain perca. Kan tadi kelompok-kelompok tadi nyebutin plastik. Kelompok 6, kelompok 1 sama kelompok 3 tadi memanfaatkan bahan plastik. Nah, kami berpikir selain plastik ada juga yang namanya kain. Nah, kan pernah dulu pelajaran prakarya juga mempelajari yang namanya kain perca dibuat seolah-olah dibuat taplak meja. Sisa kain waktu habis jahit. Ya, habis ngejahit. Oke, kita kasih aplaus dulu dari kelompok 5. Ya, presentasinya sudah sangat baik sekali dari seluruh kelompok, sedang menyampaikan hasil idenya. Ada yang dari plastik, ada yang dari kain, ada yang dari kebanyakan dari limbah plastik ya, dari limbah anorganik. Ada yang buat tas, ada yang memanfaatkan warna-warna dari warna plastik itu menjadi pewarnaan di sketsa seperti itu. Ya, bagus sekali. Ya, idenya yang sangat kreatif. Ya, terima kasih anak-anak yang sudah menyampaikan presentasinya dengan sangat baik. Ya, untuk hasil dari soal tadi sudah Ibu cek di Google Form Ibu. Semuanya alhamdulillah mendapatkan nilai yang sangat baik dan sangat bagus sekali. Rata-rata 80 ke atas. Ya, dari kegiatan pembelajaran kita tadi, apa yang anak bisa simpulkan? Siapa yang mau menyimpulkan dari kegiatan pembelajaran kita tadi? Boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Yuda Valentino. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1 akan menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Nah, kita tahu bahwasanya banyak sekali isu mengenai membuang sampah sembarangan, mulai dari tidak hanya di Indonesia saja, bahkan di luar negeri. Nah, kita tahu bahwasanya Indonesia merupakan penyalur pembuangan sampah nomor 2 di dunia. Nah, jadi kita sebagai bangsa Indonesia, contohnya kita sebagai generasi penerus bangsa di SMA Negeri 1 Cempaka ini, khususnya di SMA Negeri 1 Cempaka ini untuk membuat atau lebih kreatif lagi mengenai pengelolaan sampah di Indonesia ini. Nah, contohnya yang telah dijelaskan oleh teman-teman tadi, mulai dari kelompok 6 tentang tas, ada menggunakan limbah, menggunakan pewarna dari limbah tadi. Nah,
Jadi itu bisa kita gunakan untuk memiliki peluang untuk membuat usaha. Nah, kita tahu bahwasanya dampak dari pembuangan sampah ini sangatlah banyak. Dampak-dampaknya itu mulai dari dampak, kita tahu bahwa di ilmu fisika itu ada namanya adanya pemanasan global. Nah, salah satu dampak dari pembuangan sampah ini adalah pemanasan global. Kita tahu lapisan ozon itu akan terbuka. Nah, jika terbuka maka otomatis akan terjadinya kanker kulit. Nah, banyak sekali jadi dampak-dampak dari pembuangan sampah. Jadi kita sebagai masyarakat, apalagi sebagai pelajar, alangkah baiknya kita mempunyai kesadaran diri untuk membuang sampah pada tempatnya. Dari video saya lihat tadi ada tempat-tempat macam-macam tempat pembuangan sampah, mulai dari ada limbah dari organik, anorganik dan lain sebagainya. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya izin untuk sedikit menyimpulkan tentang pembahasan pembelajaran kita pada hari ini. Pastinya tidak jauh-jauh karena kita di sini belajar mengenai sampah. Sampah tentunya sangat marak di dunia ya, bahkan kita tadi sesuai video pembelajaran, Indonesia menjadi nomor 2 penyumbang sampah di dunia. Nah, di sini kita harusnya bisa menyadari bahwasanya kita sebagai masyarakat Indonesia yang pastinya tidak ingin hal itu bisa bisa membuat negara kita sendiri jatuh seperti itu. Bahwasanya kita ketahui sampah merupakan suatu hal yang terbuang ya, yang tidak bermanfaat. Tapi dari pembelajaran ini kita telah mempelajari, kita juga belajar mengenai bagaimana kita bisa mengolah sampah. Nah, jadi dari sampah yang bersifat tidak bermanfaat atau terbuang, yang kita konsumsi atau dari kita gunakan, kita buang, alangkah baiknya kita menggunakan atau kita membuat karya-karya seperti yang telah kita presentasikan tadi. Ada beberapa jenis sampah yang bisa diolah kembali. Nah, itu sangat-sangat sekali bermanfaat dan bisa mungkin kita bisa lebih untuk meningkatkan kesadaran dari sejak saat ini, yang mana dari kita mungkin bisa merubah yang dari nomor 2 penyumbang sampah bisa kita turunkan. Jangan sampai kita sendiri, masyarakat Indonesia sendiri menjatuhkan negara kita sendiri, karena hal seperti itulah tidak baik. Harusnya kita bisa mengembangkan bagaimana kita bisa berinovasi, berkreativitas, meningkatkan diri ataupun bahkan meningkatkan rasa kepercayaan ataupun rasa kepedulian terhadap bangsa kita sendiri. Itu saja sih menurut saya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, betul sekali apa yang dikatakan oleh teman-teman, beberapa teman kalian menyimpulkan bahwa hari ini kita mempelajari bagaimana sih permasalahan dunia. Dari beberapa permasalahan itu, bagaimana kita mencari solusi yang efektif, ya. Salah satunya adalah dengan cara kita memanfaatkan limbah organik, limbah anorganik itu menjadi sebuah bentuk karya. Nah, jadi bagaimana apa yang benar yang dikatakan oleh Mulia tadi, bahwasanya sesuatu yang tidak berguna akan kita daur ulang menjadi bahan yang berguna. Ya, apakah itu sebagai fungsi pakai maupun sebagai fungsi hias. Tadi ada yang membuat tas, itu artinya membuat kerajinan dengan fungsi pakai. Ada yang memanfaatkan warna plastik menjadi bentuk desain atau lukisan, itu termasuk dari fungsi hias. Ya, jadi benar sekali bahwasanya kita sebagai warga negara Indonesia harusnya kita cinta dengan tanah air kita. Salah satunya jangan menjadikan negara Indonesia itu tetap di urutan yang kedua di Indonesia, bahwa kita adalah penyumbang sampah terbanyak. Untuk minggu depan anak-anak tadi sudah menyampaikan kami dari limbah plastik, kami dari kain perca. Minggu depan silakan anak-anak bawa bahan sesuai dengan apa yang anak-anak sampaikan tadi. Contohnya kelompok 1 membawa plastik, silakan bawa plastik apa yang kalian maksud dan kalian sampaikan di presentasi tadi. Kalau anak-anak mau membuat plastik itu atau mengolah plastik itu menjadi sebuah kerajinan tas, nanti di minggu depan kita mencoba mendesain
bentuk tas seperti apa yang anak-anak inginkan. Bisa dipahami anak-anak? Iya. Ya, mungkin sampai di situ kegiatan pembelajaran kita hari ini. Bu Airi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ana. Waalaikumsalam Pak Agus. Bu Ana, bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik sekali Pak. Bapak sendiri apa kabar Pak? Alhamdulillah saya juga baik Bu Ana. Ya, jadi Bu Ana, di pertemuan kita kali ini kita akan mengadakan percakapan pasca observasi ya. Ada beberapa pertanyaan yang nantinya akan saya tanyakan terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang telah Bu Ana laksanakan. Dengan maksud dan tujuannya tentunya untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bu Ana lakukan ya. Nah, untuk pertanyaan yang pertama nih Bu, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya observasi di kelas yang telah Bu Ana laksanakan? Ya, perasaan saya Pak sebenarnya deg-degan, tapi sebelumnya kebetulan kita sudah melaksanakan pra-observasi, tentunya membuat diri saya lebih siap untuk melakukan observasi di kelas. Dan insya Allah ini kegiatan observasi ini sangat berjalan dengan baik Pak. Gitu. Alhamdulillah ya Bu Ana, sudah berjalan dengan baik. Bisa Bu Ana ceritakan kembali area pengembangan apa yang Bu Ana lakukan di dalam kelas beserta langkah-langkahnya mungkin ya, tahap-tahapan apa yang sudah Bu Ana laksanakan di kegiatan observasi kelas beberapa waktu lalu? Ya, jadi aspek yang ingin saya kembangkan itu yang pertama di aspek pengetahuan, Pak. Jadi di sini saya mengajak anak untuk menentukan serta mengidentifikasi dan mengevaluasi bagaimana anak itu bisa mencari ide dan peluang usaha untuk membuat kerajinan dari bahan limbah. Nah, adapun di aspek keterampilan, Bapak, saya di sini setelah anak-anak diskusi, setiap kelompok itu menampilkan hasil presentasi dari diskusi mereka terkait ide dan peluang usaha yang sudah mereka diskusikan sebelumnya. Seperti itu, Pak. Baik, jadi area pengembangan yang Bu Ana terapkan di situ itu berupa pengetahuan dan keterampilan, begitu ya Bu ya? Menurut Ibu nih ya, bagaimana ketercapaian area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan itu? Ya, ketercapaiannya kalau menurut saya sudah sangat baik, Pak. Namun mungkin ada beberapa kekurangan, ada beberapa hambatan yang saya rasa di situ masih ada, Pak. Jadi pelaksanaannya sudah baik, begitu ya Bu Ana. Namun Bu Ana merasakan masih ada yang perlu ditingkatkan, begitu ya? Iya, betul. Menurut Bu Ana, apa sih kendala ataupun hambatan yang mungkin terjadi atau masih muncul pada proses kegiatan pembelajaran yang telah Bu Ana laksanakan? Ya, hambatannya di sini Pak, masih ada beberapa siswa itu yang belum terlibat aktif dalam proses kegiatan diskusi, juga di dalam presentasi kelompok. Masih ada beberapa siswa yang belum aktif Pak, masih kurang aktif. Jadi masih ada sebagian ya, masih ada sebagian betul. siswa yang tidak terlibat secara aktif dalam proses kegiatan pembelajaran yang Bu Ana laksanakan, begitu ya? Ya, betul. Menurut Bu Ana, kira-kira hal itu terjadi itu disebabkan oleh apa ya Bu? Ya, kalau saya evaluasi, saya refleksi dari kegiatan observasi tersebut, Pak, mungkin ada media yang perlu saya ubah ataupun cara belajar mereka yang harus saya sesuaikan dengan kebutuhan siswa. Tentunya saya juga harus memberikan motivasi kepada siswa agar siswa tersebut bisa percaya diri. Seperti itu Pak. Jadi itu apa namanya penyebabnya Bu Ana sudah mengetahui mungkin ada sesuatu hal yang belum menarik perhatian anak-anak tersebut biar bisa terlibat aktif, begitu ya. Jadi kemudian Bu Ana juga sudah menyampaikan rencana Bu Ana mau seperti itu, mau meningkatkan medianya ya, supaya siswanya lebih aktif lagi ya, supaya lebih menarik perhatian siswa lagi. Baik Bu Ana, mudah-mudahan apa yang telah Ibu rencanakan itu dapat realisasi dengan baik ya. Kalau boleh tahu, kapan nih Bu Ana akan memulai rencana yang sudah Bu Ana sampaikan barusan? Rencananya akan saya lakukan secepatnya Pak. Baik, jadi Bu Ana akan memulai rencana itu secepatnya ya. Baik,
Bu Ana, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan apa yang telah Bu Ana rencanakan itu secepatnya dapat segera direalisasikan ya. Terima kasih Bu Ana. Baik, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Ibu Risna selaku pengajar praktik untuk menyampaikan umpan balik terkait jalannya percakapan observasi yang telah dilaksanakan. Silakan Bu Risna. Terima kasih Pak Agus. Halo, selamat siang Ibu Ana. Terima kasih sudah mendampingi, sudah menjadi rekan Pak Agus dalam kegiatan CGP seperti itu. Sebelumnya itu saya mengapresiasi sekali apa yang dilakukan oleh Bu Ana, sudah sangat hebat, sudah sangat baik. Sebelumnya ini perasaan Bu Ana nih, setelah dilakukanlah praobservasi kemarin, terus Bu Ana melakukan praktik mengajar, simulasi mengajar di sekolah, terus sampai pada saat pasca observasi ini bagaimana nih, bisa diceritakan perasaan apa yang dirasakan oleh Bu Ana? Ya tentunya kalau menurut saya ini Bu sebuah pengalaman yang berbeda, di mana saya ikut berkontribusi, ikut bekerja sama dan berkolaborasi dengan CGP dari SMA Negeri 1 Cempaka. Wow, keren sekali ya Bu Ana. Semoga dalam hal ini apa yang dilakukan Bu Ana dan juga apa yang dilakukan Pak Agus ini dapat sama-sama menjadi pembelajaran ataupun yang didapat seperti itu. Itu saja Bu Ana, terima kasih, sudah hebat sekali apa yang dilakukan Bu Ana. Ketercapaiannya sudah meningkat ya Pak Agus ya. Perasaan Bu Ana juga sudah merasa enak, nyaman. Saya dengar juga tadi kendala-kendala apa yang sudah terjadi saat pembelajaran berlangsung juga sudah dapat diatasi langsung oleh Bu Ana. Itu sudah sangat keren sekali. Untuk Pak Agus juga sudah sangat hebat. Bertanya dengan Bu Ana, sudah melakukan praobservasi, sudah melakukan observasi yang dilakukan Bu Ana, praktek mengajar, dan sekarang melakukan pasca observasi. Apa yang dirasakan oleh Pak Agus sendiri nih? Ya, tentunya saya selaku CGP yang praktek sebagai coaching ini, sebagai supervisor juga ya, saya merasa senang sekali tentunya dapat membantu Bu Ana tentunya ya untuk mempersiapkan kegiatan pembelajarannya di berupa kegiatan praobservasi, kemudian juga dapat mengamati secara langsung kegiatan di kelas yang telah dilakukan Bu Ana berupa observasi kelas, dan kemudian kita melakukan refleksi setelah kegiatan pembelajaran itu selesai pasca observasi, yang pastinya saya sangat bersyukur sekali dan ternyata saya tidak salah memilih untuk guru yang saya observasi. Oh, keren sekali Bu Ana memang. Dan juga Pak Agus sudah melakukan coaching dengan Bu Ana, itu sudah sangat hebat sekali. Apakah ada kendala nih Pak Agus yang Bapak hadapi waktu praobservasi ataupun observasi dan juga pasca observasi ini? Apakah ada kendala yang dihadapi oleh Pak Agus? Bisa diceritakan? Ya, untuk kendalanya saya rasa mungkin lebih ke ini ya, karena posisinya kita ini direkam, mungkin jadi agak sedikit grogi mungkin karena di depan kamera. Namun dengan lambat laun, dengan berjalannya waktu, kita bisa mengatasi hal itu. Solusinya apa nih dari diri Bapak Agus untuk mengatasi masalah atau kendala yang Bapak hadapi tadi? Ya, solusinya tentunya ya kita harus fokus dengan apa yang akan kita laksanakan, yaitu proses coaching itu untuk ditargetkan untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Oh, keren sekali Pak Agus. Itu saja Pak Agus, terima kasih. Sudah sangat baik sekali, sudah sangat bagus. Pak Agus sudah menggali nih apa yang sudah ada dalam potensi diri oleh Bu Ana sendiri sebagai rekan yang sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Itu sudah sangat sekali, secara keseluruhan sudah sangat mantap, dan juga program dari guru penggerak ini sudah dapat kita laksanakan sebagai pemimpin pembelajaran. Jadi untuk kedepannya Pak Agus sebagai CGP itu dilatih pada saat ini dalam program pendidikan guru penggerak. Pak Agus sejak menjadi CGP itu dilatih untuk menjadi pemimpin pembelajaran untuk masa yang akan datang. Sukses terus untuk Pak Agus, juga sukses terus untuk Bu Ana. Oke, hebat, sangat hebat. Itu saja dari saya, terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bu Risna telah menyampaikan umpan baliknya. Tentunya apa yang telah disampaikan Bu Risna itu bagian dari koreksi bagi diri kami untuk meningkatkan agar menjadi yang lebih baik lagi, begitu. Ya, kemudian saya ucapkan juga terima kasih kepada Bu Ana telah meluangkan waktu dalam kegiatan pasca observasi ini. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.